Ambisi besar tak selalu berarti kamu bergerak cepat. Kadang, justru yang paling ambisiuslah yang paling sering terjebak dalam kemalasan. Aneh, ya? Tapi itu nyata. Kamu punya mimpi besar, tapi tubuhmu berat untuk mulai. Pikiranmu penuh rencana, tapi aksimu nihil. Bukan karena kamu lemah, tapi karena ada yang belum kamu pahami tentang dirimu sendiri. Di video ini, kita akan kupas tuntas. Kenapa seseorang bisa sangat ambisius tapi tetap terjebak dalam rasa malas? Dan bagaimana cara melepaskan diri dari jebakan itu? Mari kita bahas lebih dalam, satu demi satu. Ambisi itu indah, tapi bisa menyesatkan kalau kamu tak tahu dari mana ia tumbuh. Banyak orang bermimpi besar, menjadi sukses, kaya, terkenal, tapi tak pernah bertanya, kenapa aku ingin itu semua? Mereka mengejar sesuatu yang tampak hebat di mata orang lain, bukan yang sungguh bermakna untuk diri sendiri. Akibatnya, ketika jalan terasa berat, mereka mudah menyerah. Ketika hasilnya lambat, mereka malas melanjutkan, karena pada dasarnya hati mereka tak benar-benar terhubung dengan tujuan itu. Ambisi tanpa akar adalah seperti pohon yang rapuh, tampak tinggi, tapi mudah tumbang saat badai datang. Akar itu adalah makna, nilai, alasan pribadi yang membakar semangat dari dalam. Jadi, kalau kamu merasa ambisius tapi terus-menerus malas, mungkin saatnya berhenti sejenak dan menggali ke dalam. Apakah ini keinginanku? Atau hanya bayangan yang kutiru dari dunia? Kemalasan kadang bukan karena kamu tak punya semangat, tapi karena kamu terbebani ekspektasi yang terlalu tinggi. Kamu ingin semuanya sempurna, ingin berhasil di percobaan pertama, tak ingin dilihat gagal, maka kamu ragu memulai, kamu menunda. Lama-lama, kamu menyebutnya malas. Padahal, kamu hanya takut salah langkah. Beban ini bisa berasal dari keluarga, lingkungan, atau bahkan dirimu sendiri. Kamu dibesarkan dengan harapan untuk selalu jadi yang terbaik. Tapi harapan itu tak disertai ruang untuk keliru. Akhirnya, kamu lumpuh. Setiap kali hendak bergerak, suara dalam pikiranmu berkata, "Bagaimana kalau gagal?" Dan kamu diam lagi. Kunci melepaskan diri dari kemalasan jenis ini adalah keberanian untuk mengecewakan. Bukan dalam arti negatif, tapi demi kejujuran pada proses. Kamu boleh gagal. Kamu boleh mencoba ulang. Tak perlu sempurna untuk mulai. Tapi kamu harus mulai untuk tahu sampai di mana kamu bisa bertumbuh. Banyak orang tak sadar bahwa rasa malas bisa muncul dari tubuh dan pikiran yang kelelahan. Kamu mungkin ambisius, punya banyak rencana, tapi tidak pernah memberi ruang bagi dirimu untuk beristirahat. Setiap hari kamu memaksa diri berpikir besar, tapi lupa melatih diri untuk bergerak kecil. Akhirnya, tubuhmu menolak, energi mentalmu habis, dan kamu menyebut itu malas. Padahal bukan malas, tapi jenuh, lemah, kering. Energi itu seperti baterai. Kalau kamu terus menuntut performa tinggi tanpa mengisi ulang, kamu akan cepat rusak. Maka penting untuk mengenali ritme tubuh dan emosimu. Makan yang cukup, tidur yang berkualitas, jauh dari distraksi. Bangun kebiasaan kecil yang memberi energi, bukan hanya menyedotnya. Kemalasan seringkali bukan musuh utama, tapi sinyal dari tubuh bahwa kamu perlu menata ulang cara kamu berambisi. Kamu bukan mesin. Kamu manusia yang butuh keseimbangan antara mimpi dan pemulihan. Kamu ingin jadi hebat, sukses, dan dihormati. Tapi kamu menolak untuk memulai dari hal kecil. Kamu merasa malu kalau usahamu terlihat sederhana. Kamu takut dinilai lambat. Akhirnya kamu memilih menunda, menunggu waktu yang tepat. Tapi hari demi hari berlalu, dan tak ada satupun langkah nyata yang kamu ambil. Itulah jebakan yang sering tak disadari oleh mereka yang ambisius. Masalahnya bukan pada kurangnya impian, tapi pada ketakutan untuk terlihat belum sempurna. Padahal, setiap orang besar memulai dari langkah kecil, dari ketidaktahuan, dari kegagalan pertama. Mereka yang berani memulai kecil akan menemukan kekuatan besar yang tersembunyi dalam konsistensi. Sedangkan mereka yang hanya menunggu momen sempurna akan terus terjebak dalam ilusi produktivitas. Kalau kamu ingin lepas dari rasa malas, berhentilah mengejar kesempurnaan. Mulailah dari apa yang bisa kamu lakukan hari ini. Tak harus besar, tapi harus nyata. Ada kalanya kamu terlalu sibuk membayangkan masa depan hingga lupa bahwa masa kini butuh tindakan. Kamu membuat skenario hebat di kepala. Bagaimana hidupmu akan berubah,
bagaimana orang-orang akan bangga padamu, tapi kamu tak pernah benar-benar melangkah. Imajinasi jadi tempat yang nyaman. Di sana kamu selalu sukses, tapi di dunia nyata, kamu diam di tempat. Kemalasan seringkali lahir dari kebiasaan berfantasi tanpa eksekusi. Bukan berarti imajinasi itu buruk. Justru sebaliknya, ia bisa jadi bahan bakar luar biasa. Tapi jika tidak disertai rencana dan langkah konkret, ia akan menjadi racun. Kamu akan terus membandingkan kenyataan dengan bayangan sempurnamu sendiri. Dan karena realita terasa jauh dari impian, kamu jadi apatis, tak ingin mencoba. Mulailah menyeimbangkan antara mimpi dan aksi. Tulis satu hal kecil yang bisa kamu lakukan hari ini untuk mendekati gambaran besar itu. Karena dunia nyata tidak berubah oleh mimpi, tapi oleh langkah. Banyak orang berpikir bahwa yang mereka butuhkan hanyalah motivasi. Padahal, motivasi itu seperti api kecil, mudah menyala, mudah padam. Tanpa sistem dan disiplin, semangat sebesar apapun akan habis digerus waktu. Kamu bisa punya 100 ide besar, tapi jika tak ada pola kerja yang jelas, kamu akan terjebak dalam kebingungan. Dan dari kebingungan, lahirlah kemalasan. Disiplin bukan soal kerja keras tanpa henti, tapi tentang menciptakan lingkungan yang memudahkanmu untuk tetap bergerak meski semangat sedang turun. Misalnya, punya waktu kerja yang konsisten, menulis daftar tugas, atau membuat aturan sederhana yang menghindarkanmu dari distraksi. Jadi, jika kamu merasa malas padahal sangat ambisius, mungkin bukan karena kamu lemah, tapi karena kamu belum membangun sistem yang menopang impianmu. Karena sistemlah yang akan tetap berjalan ketika semangat tak lagi menyala. Dan disiplinlah yang akan membuat kamu tetap maju, meski langkahmu terasa berat. Lingkungan punya kekuatan diam-diam yang luar biasa. Tanpa sadar, kamu menyerap energi dari sekelilingmu, cara mereka bicara, berpikir, bertindak. Kalau kamu terus berada di tengah orang-orang yang malas, pesimis, dan suka menunda, kamu akan ikut terbawa arus. Meskipun kamu ambisius, semangatmu bisa mati perlahan tanpa kamu sadari. Lingkungan yang salah bukan hanya soal orang-orang toksik, tapi juga tentang rutinitas dan ruang yang tidak mendukung pertumbuhan. Misalnya, bekerja di tempat yang penuh gangguan, atau terus-menerus bergaul dengan orang yang hanya sibuk membahas mimpi tanpa pernah mengambil tindakan. Refleksikan. Siapa yang paling sering kamu temui dalam seminggu terakhir? Apakah mereka mendorongmu untuk bertumbuh, atau justru membuatmu nyaman untuk tetap diam? Kadang, untuk menghidupkan kembali semangatmu, kamu tak perlu motivasi baru. Kamu hanya perlu mengganti arah angin, berada di lingkungan yang memberi dorongan, bukan hambatan. Ambisi sering membuat kita ingin melakukan segalanya sekaligus. Belajar ini, mencoba itu, menjalani banyak proyek dalam waktu bersamaan. Di awal, terlihat produktif. Tapi semakin lama, kamu mulai kewalahan. Bukan karena kamu tidak mampu, tapi karena kamu tak tahu harus fokus kemana. Akhirnya, semuanya terasa berat, dan kamu berhenti, satu persatu. Terlalu banyak pilihan menciptakan kebingungan, dan kebingungan melahirkan kemalasan. Padahal, salah satu kunci dari kemajuan adalah keberanian untuk memilih. Mengeliminasi hal-hal yang tidak penting. Memutuskan satu tujuan utama. Mengerjakan satu langkah yang paling berdampak. Jika kamu merasa ambisimu malah membuatmu stuck, mungkin karena kamu belum menetapkan prioritas. Ingat, produktivitas bukan tentang seberapa banyak kamu lakukan, tapi seberapa fokus kamu melakukannya. Kurangi opsi, perkuat aksi. Disitulah kemalasan akan mulai kehilangan pijakan. Ada satu jenis ambisi yang paling melelahkan, ambisi untuk menjadi seperti orang lain. Kamu melihat seseorang sukses di bidang A, dan kamu ingin mencobanya. Besok, kamu melihat yang lain bersinar di bidang B, dan kamu mulai ragu pada jalanmu sendiri. Lama-lama, kamu kehilangan arah. Kamu bukan lagi diri sendiri. Kamu hanya bayangan dari banyak sosok yang kamu kagumi. Di permukaan, kamu terlihat ambisius. Tapi di dalam, kamu hampa. Tak ada koneksi antara hatimu dan tujuanmu. Maka setiap kali hendak melangkah, tubuhmu berat. Karena kamu tidak benar-benar percaya pada jalan yang kamu pilih. Kemalasan muncul saat jiwa tak menemukan makna. Maka, cobalah jujur pada diri sendiri. Apakah ambisimu berasal dari hati atau hanya karena ingin terlihat berhasil? Ketika kamu mulai menerima siapa dirimu sebenarnya dan berjalan di jalur yang kamu yakini, kamu akan terkejut. Langkah kecil pun terasa ringan dan menyenangkan.
Gagal itu bukan hanya soal hasil yang buruk. Kadang, ia meninggalkan luka yang membekas lama. Kamu mungkin tak menyadari, tapi setiap kali hendak mencoba lagi, hatimu menolak. Ada suara kecil yang berkata, "Dulu kamu sudah mencoba, dan hasilnya menyakitkan. Ngapain diulang?" Suara itulah yang membuatmu menunda, menyebut dirimu malas, padahal kamu sedang takut terluka lagi. Trauma gagal seringkali terselip di balik ambisi yang tampak luar biasa. Kamu ingin sukses, tapi kamu juga takut menghadapi proses yang bisa menyakitkan. Maka kamu memilih zona aman, diam, tidak bergerak, tidak mencoba. Tapi diam juga menyiksa, bukan? Penyembuhannya bukan motivasi instan, tapi keberanian untuk menghadapi rasa takutmu perlahan. Validasi luka itu. Akui kegagalanmu, tapi jangan tinggal di sana. Karena hanya mereka yang berani mengulang langkah meski pernah jatuh, yang pada akhirnya mampu berdiri lebih tegak dari sebelumnya. Solusi untuk ambisi yang terpenjara dalam kemalasan bukan motivasi, tapi kejujuran. Tanyakan pada dirimu, apa yang sebenarnya aku cari? Apa yang membuatku berhenti melangkah? Saat kamu mulai jujur, kamu bisa menyusun ulang langkahmu dengan sadar. Dan dari kesadaran itulah akan lahir keberanian. Bukan untuk menjadi hebat, tapi untuk menjadi nyata. Karena orang hebat bukan mereka yang selalu bergerak cepat, tapi yang tak berhenti belajar melangkah. Kalau kamu merasa video ini menggambarkan isi hati dan perjuanganmu selama ini, berarti kamu tidak sendirian. Rasa malas bukan akhir dari cerita. Ia hanya sinyal bahwa ada yang perlu dibereskan di dalam. Dan kamu bisa mulai hari ini dari satu langkah kecil yang nyata. Tulis di kolom komentar. Langkah kecil apa yang akan kamu ambil hari ini untuk membebaskan dirimu dari kemalasan? Aku ingin baca dan merespons satu persatu. Dan kalau kamu merasa video ini bisa menyadarkan temanmu yang sedang terjebak di antara ambisi dan kemalasan, bagikan sekarang juga. Jangan lupa klik like, subscribe, dan aktifkan notifikasi lonceng agar kamu tak ketinggalan video-video reflektif lainnya yang akan bantu kamu terus bertumbuh, perlahan tapi pasti. Sampai jumpa di video selanjutnya. Tetap bergerak, meski pelan. Karena diam adalah jalan pintas menuju penyesalan.